Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktek kerja lapangan di dunia industri saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muzal Gali dari kelas 13 IJAB nomor absen 27. Yang pertama itu ada pendahuluan praktek kerja lapangan, yang dimana saya ingin menjelaskan tentang latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan yang sering disingkat dengan PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan ganda, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Selanjutnya ada pelandasan hukum PKL. Yang pertama ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1990. Masyarakat sebagai mitra pemerintahan berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. UU SPN bab 1347 ayat 1 tahun 1990. Yang kedua ada Peraturan Pemerintahan nomor 39 tahun 1990. Peran serta masyarakat dapat membentuk pemberian kesempatan untuk latihan kerja. PP nomor 39 bab 2 pasal 4 butir 8 tahun 1990. Yang ketiga ada Keputusan Mediknas tahun 1992. Kerjasama SMK dengan dunia usaha saling menguntungkan. Permendiknas nomor 094 Undang-Undang 1992 pasal 33. Yang terakhir ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323 Undang-Undang 1997 mengenai penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan PKL. Yang pertama adalah agar siswa atau siswi dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolah. Yang kedua, membentuk pola pikir yang mumpuni. Ketiga, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki khususnya di industri. Yang keempat, meningkatkan etos kerja siswa-siswi tersebut. Yang terakhir, membangun hubungan timbal balik antara SMK dengan industri tersebut. Yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang manfaat PKL bagi murid dan guru dan DUDI. Bagi murid, meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli, mutu, proses dan hasil kerja. Yang ketiga, menambah kompetensi dan dapat menanamkan kecerdasan kerja tinggi. Dan selanjutnya bagi guru, yang pertama meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja di dalam industri atau sering disebut selama PKL. Yang kedua, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Yang terakhir, manfaat PKL bagi DU atau DI, dunia kerja atau DUDI, lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Adanya masukan yang positif dan konstruksi dari SMK untuk perkembangan DU DI. Yang terakhir ada dunia kerja atau DUDI, dapat mengembangkan proses atau produk melalui optimalisasi peserta. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan minimal waktu pelaksanaan 6 bulan, maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat praktek kerja lapangan atau PKL dengan bersifat sopan, santun, tidak memaksakan kehendak, dan saling menghormati kebenaran. Yang terakhir, melakukan
semua kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keadaan umum di perusahaan yang saya jalani. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan. Perusahaan konveksi kalibrasi ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi dan dibentuk usaha ini adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan konveksi kalibrasi didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Pahlawi. Awalnya pemilik dari perusahaan ini melihat peluang yang ada pada usaha konveksi, di mana setiap perusahaan konveksi menjual produk-produknya dengan harga mahal tanpa memperhatikan seberapa bagus kualitas produk tersebut. Oleh karena itu, Bapak Pahlawi mencoba untuk membuka usaha konveksi dengan nama kalibrasi konveksi. Kalibrasi konveksi hadir dalam konsep perusahaan konveksi dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, namun dengan barang yang berkualitas. Biasanya penjualan produk dari perusahaan ini mendasarkan pesanan konsumen. Perusahaan ini memproduksi produk-produk kaos tidak lain-lain. Lokasi konveksi ini bertempat di Kedungan Medan, Klaten, Jawa Tengah. Nah, ini saya ingin menjelaskan visi dan misi perusahaan kalibrasi. Yang pertama ada visi perusahaan. Visi perusahaan kalibrasi yaitu menjadikan perusahaan konveksi yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam sisi pelayanan dari produk. Selanjutnya misi perusahaan, yaitu yang pertama memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pelanggan, menghasilkan produk yang sempurna yang diinginkan pelanggan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang nilai-nilai perusahaan. Yang pertama ada jaga kualitas, yang kedua menjaga kuantitas, dan jaga komitmen yang tinggi. Struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada head of production, yaitu kepala produksi yang diikuti oleh penanggung jawab, lalu diikuti lagi oleh helper, organ, desain, sablon, pricing, outlook, marketing, packing. Nah, nanti bisa dicek sendiri struktur organisasi perusahaan yang sudah saya buat. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Head of production, yaitu kepala produksi pemilik perusahaan kalibrasi konveksi, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berjalannya perusahaan dan menerima orderan dari laporan yang sudah diberikan oleh marketing. Lalu ada penanggung jawab. Penanggung jawab bertugas sebagai pengawas setiap divisi. Yang selanjutnya adalah divisi sablon. Divisi sablon sebuah divisi yang terpenting dalam dunia konveksi. Divisi sablon bertugas yaitu menyablon atau mengecut di sebuah kain yang telah disediakan oleh divisi sablon. Nah, nanti dijelaskan juga. Divisi desain. Divisi desain bertugas menyediakan desain yang telah dipecah warna untuk disiapkan kepada divisi sablon yang ada di sablon. Selanjutnya ada divisi organ. Divisi organ bertugas mengeringkan cat yang telah diaplikasikan ke kain yang telah disablon. Divisi afdruk. Divisi afdruk bertugas menyiapkan strip sablon yang telah diberi obat dan dikeringkan sebagai pengaplikasian terhadap kain yang akan disablon. Yang selanjutnya ada pressing. Divisi pressing bertugas sebagai pressing sablon yang telah selesai atau finishing dari semua proses di sablon. Yang selanjutnya ada helper. Helper bertugas membantu untuk setiap divisi. Jadi nanti di setiap divisi itu nanti ada sebuah helper yang siap membantu untuk di setiap divisi. Yang selanjutnya ada marketing. Marketing dilakukan oleh desainer untuk menarik pelanggan dan menerima orderan masuk ataupun keluar. Yang terakhir adalah proses terakhir, yaitu dilakukan oleh divisi packing. Divisi packing dilakukan untuk step akhir dalam konveksi atau merupakan pengemasan untuk siap diserahkan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, jadi di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tata tertib perusahaan. Yang pertama menyapu setiap datang dan pulang. Yang kedua, diawali bekerja dengan berdoa, luangkan waktu sebentar sebelum
bekerja untuk berdoa. Ketiga, menerapkan kembali alat-alat sablon dan lain-lain. Yang keempat, gunakan koneksi internet dengan baik bijak. Jangan buka akun sosial media pribadi yang bukan kepentingan pekerjaan. Yang keempat, berpakaianlah dengan sopan. Yang kelima atau terakhir, dilarang mengoperasikan HP terlibat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang peraturan perusahaan. Yang pertama, sebelum masuk ke dalam, pastikan kendaraan terparkir rapi dan terkunci, helm dibawa masuk ke dalam. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan. Perhatikan sekeliling kita. Ketika melihat sesuatu yang kotor, langsung dibersihkan atau dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, matikan dan cabut kabel alat elektronik yang tidak dipakai kerja lagi atau yang mau ditinggal ulang. Yang keempat, ucapkan salam dan sapa kepada rekan kerja baik saat datang dan saat maupun pulang. Yang keempat, gunakan koneksi internet dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir, bekerja dengan baik dan stay safe. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, ada setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Yang kedua, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Dan ketiga, setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Keempat, apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Dan terakhir, ada setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Nah, ini ada dokumentasi kegiatan. Nah, yang paling pojok kanan ini ada saya pas melakukan desain. Yang tengah itu ada saya mencoba untuk mengeringkan menggunakan guring, dan yang paling pojok kiri adalah saya saat mengaplikasikan screen sablon yang akan diaplikasikan ke kain atau kaos yang mau disablon. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang alur kerja. Yang pertama, melakukan absen harian. Yang kedua, bersih-bersih tempat kerja. Ketiga, prepare desain jika sehari sebelumnya belum di-prepare. Yang keempat, ada prepare after jika hari sebelumnya belum di-prepare juga. Yang kelima, prepare screen dan setting screen. Yang keenam, proses sablon. Di backup bukan untuk mengeringkan sablon yang masih basah. Yang ketujuh, proses pressing. Yang terakhir, proses packing. Nah, lalu jika masih ada waktu luang, digunakan untuk prepare desain atau dan after untuk hari selanjutnya. Selanjutnya ada jam kerja. Jam kerja di kalibrasi konveksi itu datang jam 10 sampai 12 itu on time dan prepare untuk screen yang akan disablon. Jam 12 sampai jam 1 itu isoma, istirahat setelah makan. Yang selanjutnya jam 13 sampai jam 15 itu proses sablon. 15 sampai 15.30 itu isoma lagi untuk sholat asar dan istirahat sebentar. 15.30 sampai 17 itu lanjut sablon, melanjutkan yang siang belum selesai. 17 sampai 17.45 bersih-bersih dan prepare hari selanjutnya. 17.45 sampai 16 itu prepare pulang dan bisa pulang. NB berlaku setiap hari kecuali hari Minggu. Hari Minggu itu libur. Hasil nanti bisa dilihat sendiri di yang sudah saya displaykan ke postingan saya. Selanjutnya, penjelasan singkat pekerjaan. Desain merupakan hal penting untuk kehidupan, bahkan di perusahaan konveksi sekalipun. Jangan pernah berhenti membuat sebuah karya dan selalu berada di titik di mana dengan desain kita bisa bekerja maju atau berjalan maju. Dan selanjutnya, kesesuaian kompetisi.
kompetisi yang diajarkan di industri mencakup banyak bidang. Kalibrasi sendiri memiliki banyak bidang yang dapat ditempatkan untuk anak-anak yang memulai PKL. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan basic seperti pemrograman, komputer, dan jaringan. Materi yang diajarkan di seluruh jurusan sistem informasi jaringan dan aplikasi lebih banyak dan terus berganti seiring berkembangnya dunia informatika. Kompetensi yang sesuai dengan praktek kerja lapangan yang saya lakukan adalah desain grafis. Nah, kesimpulan, setelah saya melakukan prakerin atau PKL di kaligrasi, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktek kerja bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah, sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Saran untuk Budi, yang pertama melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Yang kedua menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya. Yang ketiga, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan. Saran untuk guru, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu PKL tiba, siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat PKL. Yang kedua, mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa PKL dengan menetapkan jadwal untuk monitoringnya yang dilakukan secara berkala. Terakhir, menjelaskan prosedur PKL lebih jelas kepada peserta didik. Saran untuk adik kelas, yang pertama ada menjagalah nama baik SMK Negeri Klaten terutama program keahlian jenjang. Yang kedua, menyiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan soft skill seperti bekerja keras, disiplin, dan lain-lain. Yang keempat, menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan sulit. Thanks for watching. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.